Episode dimulai, sekelompok preman memukuli Sipa. Sipa dan Rapi dibawa secara paksa oleh sekelompok preman. Di sisi lain, Gautam dan Dara sedang berbincang mengenai pernikahan Sipa dan Rapi. Gautam berkata, "Dara, pernikahan Sipa dan Rapi sama seperti pernikahan kita sendiri. Karena saat kau Dara tampak tidak merasa gembira." Dara mengatakan, "Gautam, tetapi sekarang aku merasa sangat senang telah menjadi bagian dari hidupmu." Gautam berkata, "Dara, aku berjanji akan membuatmu merasa paling bahagia menjadi istriku." Dara dan Gautam mengikat benang suci bersama dan berdoa dengan penuh harapan. Di sisi lain, Dev dan Risita sedang berada di perjalanan. Lagu romantis pun mengalun lembut yang menciptakan suasana hangat di antara Dev dan Risita. Risita mencium wajah Dev dan Dev pun tersenyum malu-malu. Di sisi lain, Sipa mulai sadar dari pingsannya dan menyuruh Rapi untuk diam agar tidak menarik perhatian para preman. Rapi mencoba berbicara baik-baik pada para penculik dan memintanya untuk membebaskannya. Tetapi para preman justru mendorong Rapi dan Sipa ke dalam gudang tua. Rapi mengatakan, "Jika kalian menginginkan barang-barang kami, maka ambillah ponselku, tetapi tolong bebaskan kami." Preman itu pun memeriksa Sipa untuk mengambil ponselnya. Tetapi Sipa mencoba melawan para preman. Para preman pun berhasil mengalahkan Sipa dan mengikat mereka berdua. Di sisi lain, Chris yang sedang dalam perjalanan mendapatkan telepon dari seorang teman yang memberitahu bahwa ia menemukan sepeda Sipa jatuh di jalan. Chris pun terkejut dengan kabar dari temannya dan langsung mencoba mencari tahu lebih lanjut. Di sisi lain, Prapula merasa gelisah tentang Rapi. Jagat berkata, "Prapula, tenanglah. Rapi berada di tempat yang aman bersama Kasuman, Gautam dan Dara. Kau tidak perlu cemas." Prapula mengatakan, "Sipa yang akan bersama Rapi seumur hidupnya. Tetapi aku merasa berada di dalam kekhawatiran." Jagat pun menyuruh Prapula untuk mencoba menghubungi Rapi, dan ia sendiri akan mencoba menelpon Sipa. Di gudang, tiba-tiba ponsel Sipa berbunyi. Rapi mengatakan, "Sipa, ponselmu berbunyi, dan aku yakin ponselmu ada di sekitar kita." Sipa pun mengingat bahwa ponselnya memang terjatuh di sekitarnya. Rapi menyuruh Sipa untuk menjawab, tetapi Sipa kesal dengan berkata, "Rapi, tanganku sedang diikat. Lalu bagaimana aku bisa mengangkatnya?" Di sisi lain, Prapula semakin panik karena Sipa juga tidak mengangkat telepon Jagat. Prapula mengatakan, "Apakah Janardan akan menghabisi Rapi? Aku tidak bisa tinggal diam dan aku akan segera mencari Rapi." Di sisi lain, Kalyani merasa sedih karena Risita belum kembali ke rumahnya. Janardan mencoba menenangkan Kalyani dan meyakinkannya bahwa Risita akan segera kembali. Kalyani berkata, "Janardan, aku tahu Risita tidak akan pernah kembali lagi ke rumah kita." Janardan mengatakan, "Kalyani, aku akan memastikan bahwa Risita segera kembali lagi pada kita. Karena aku akan menculik Dev dan memisahkan Risita dengan Dev. Aku akan segera menghabisi Dev." Kalyani terkejut mendengar perkataan Janardan dan berkata, "Apakah kau berniat menghabisinya?" Janardan mengatakan, "Kalyani, keluarga Pandya harus membayar semuanya." Di sisi lain, Dev dan Risita masih saling berargumen. Dev berkata, "Risita, aku mengerti kau kecewa karena malam pernikahan kita tidak berjalan sempurna. Tetapi tahukah kau apa yang terjadi di malam pertama kakak Gautam dan kakak iparku Dara? Kakak iparku meninggalkan kamar pengantinnya demi menjagaku dan saudara-saudaraku yang masih kecil. Kakak iparku Dara adalah wanita luar biasa, tetapi aku tidak pernah berharap kau akan jadi seperti kakak iparku." Risita mengatakan, "Dev, aku memang berbeda dengan kakak iparmu, tetapi kenapa kau mencintaiku? Tolong jangan paksa aku untuk menjadi seperti kakak iparmu." Dev berkata,
Risita, jika kau tidak bisa memperhatikan keluargaku, maka kau juga tidak akan bisa mendapatkan aku sepenuhnya. Di sisi lain, Gautam panik karena tidak bisa menghubungi Sipa. Sementara Sipa berusaha mengambil ponselnya yang tergeletak di lantai karena berharap bisa memberitahu keluarganya bahwa mereka sedang dalam bahaya. Tetapi para preman menghentikan Sipa untuk mengambil ponselnya dan kembali memukuli Sipa. Salah satu preman menerima panggilan masuk dan memanggil nama penghubungnya, yaitu Janardan. Tapi di ujung telepon Janardan mengatakan, "Kalian bodoh, bukankah aku sudah bilang jangan sebut namaku?" Sipa berkata, "Janardan, kau pengecut. Apa yang kau pikirkan telah menculik kami?" Janardan pun menyuruh para premannya untuk segera membungkam Sipa. Salah satu preman mengatakan, "Bos, apa kami harus menghabisi laki-laki ini dan juga gadis ini?" Janardan berkata, "Tunggu, gadis mana yang kalian maksud? Aku hanya menyuruh kalian menculik Deb dan Sipa." Preman mengatakan, "Bos, kami tidak tahu siapa dia." Janardan berkata, "Baiklah, aku akan menemui gadis itu." Tetapi sebelum Janardan sempat beranjak pergi, Kamini pun datang menampar Janardan dengan penuh amarah. Kamini mengatakan, "Janardan, apa yang sudah kau lakukan? Mengapa kau menyekap keluarga Pandya?" Janardan berkata, "Aku hanya mencoba memberi mereka pelajaran." Kamini mengatakan, "Janardan, sekarang biarkan aku yang urus semuanya." Di sisi lain, Suman tengah berdoa dengan penuh kekhawatiran karena berharap semua anak-anaknya dalam keadaan selamat. Tiba-tiba Jagat dan Prapula datang dengan wajah cemas dan langsung bertanya tentang keberadaan Rapi. Suman berkata, "Rapi dan Sipa telah melakukan puja di kuil. Dan kalian tolong jangan ribut di sini, dan sekarang silakan kalian pergi." Akhirnya Prapula dan Jagat pun pergi. Tetapi Prapula memilih duduk di ambang pintu rumah Pandya. Prapula mengatakan, "Aku tidak akan tenang jika aku belum melihat Rapi dengan mataku sendiri." Di sisi lain, Rapi berkata, "Sipa, kalau bukan karena kau, maka aku tidak akan ada di tempat ini." Sipa mengatakan, "Rapi, kalau kau mau marah, maka marahlah pada Janardan dan bukan padaku." Rapi berkata, "Orang seperti Janardan pantas dikutuk." Di sisi lain, piring arti yang sedang dibawa oleh Dara pun terjatuh. Dara pun terlihat panik dan cemas. Gautam segera menangkap tubuh Dara yang hampir terjatuh. Deb menyiramkan sedikit air ke wajah Dara. Dara akhirnya membuka mata perlahan dengan memanggil Sipa dan Rapi. Di sisi lain, Sipa mulai berusaha keras memutus tali yang mengikat tangannya. Sipa pun mencoba berjalan menuju jendela berharap ada jalan keluar. Di sisi lain, Gautam mengatakan, "Dara, kau jangan cemas, karena aku yakin Sipa pasti bisa mengatasinya." Deb berkata, "Kak, Sipa dan Rapi pasti akan kembali dengan selamat." Risita melihat Dara masih pucat dengan mengatakan, "Kak, aku sudah membuat minuman limun untuk kalian." Dara dan Gautam menolak Risita dengan halus. Chris akhirnya datang dengan napas terengah. Chris berkata, "Kak, temanku bilang sepeda motor Sipa ditemukan jatuh di jalan. Katanya mereka diculik oleh preman." Keluarga Pandya pun terkejut mendengar kabar itu. Di sisi lain, seorang preman datang menghampiri Rapi dan Sipa. Salah satu preman mengatakan, "Hai Nona, suamimu akan segera tiada, dan mungkin aku bisa menjadi penggantinya." Rapi pun terdiam ketakutan. Sementara Sipa berkata, "Jaga ucapanmu." Salah satu preman itu mencoba menarik Rapi menjauh dari Sipa. Tetapi Sipa berhasil melepaskan ikatannya dan memukuli preman itu serta mengikatnya. Sipa pun berjalan pergi meninggalkan Rapi. Rapi berkata, "Sipa, kenapa kau meninggalkanku?" Di sisi lain, Gautam mengatakan, "Risita, kami tidak bisa menghubungi ayahmu."
Apakah memang dia pelakunya? Chris, tolong bawa kakak iparmu dan Risita pulang. Karena aku dan Deb akan mencari Rapi dan Sipa. Satu lagi, jangan katakan soal hilangnya Rapi dan Sipa. Dara berkata, Gautam, kau harus berjanji untuk membawa Sipa dan Rapi kembali. Gautam pun mengangguk. Di sisi lain, Sipa dihadang oleh preman lain yang mengancamnya. Preman lain pun juga bahkan mengancam Rapi. Rapi yang kesal karena merasa ditinggalkan oleh Sipa, meminta preman itu untuk menghabisi Sipa terlebih dahulu. Sipa mengatakan, kalian jangan berani-berani menyentuh istriku. Para preman kembali mengikat Sipa dan mengancam akan menghabisinya. Para preman pun keluar dari gudang itu. Di tengah ketegangan itu, Sipa dan Rapi kembali saling menyalahkan dan saling menatap di tengah semua bahaya yang mengancam mereka.